Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imelda Dewisa Putri dengan NIM DKA 2023033571 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya baca dengan judul jurnal Pengembangan Sistem Informasi Laporan Keuangan Digital Berbasis Web untuk Efisiensi Manajemen Keuangan. Jurnal ini disusun oleh Dwi Puspita Anggreni. Adapun hal-hal yang akan dibahas yaitu yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima batasan masalah, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh subjek dan objek penelitian, 8 hasil penelitian, 9 kelebihan penelitian, 10 kekurangan penelitian, dan yang terakhir yang ke-11 diskusi atau rekomendasi. Poin yang pertama yaitu latar belakang masalah. Efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan merupakan kunci keberhasilan bagi perusahaan dagang seperti PT Sinergi Niaga Jaya. Metode pencatatan manual yang dilakukan oleh staf administrasi di PT tersebut itu sering kali menimbulkan kesulitan dalam pencairan data transaksi dan menghasilkan laporan keuangan yang tidak komprehensif. Hal ini juga memperlambat proses verifikasi laporan dan meningkatkan risiko kesalahan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana mengembangkan sistem informasi laporan keuangan digital berbasis web untuk mengotomatisasi pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan guna peningkatan efisiensi manajemen keuangan di PT Sinergi Niaga Jaya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem laporan keuangan digital berbasis web guna mengotomatisasi pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan di PT Sinergi Niaga Jaya. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi manajemen keuangan perusahaan dengan mengurangi waktu dan risiko kesalahan pencatatan manual. Adapun manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, bagi PT Sinergi Niaga Jaya yaitu mengotomatisasi pengelolaan data transaksi harian dan bulanan. Sistem ini mengambil alih tugas pencatatan manual yang rentan kesalahan, menjadikan proses pengelolaan data transaksi lebih akurat dan konsisten. Yang kedua, menghasilkan laporan keuangan yang lebih terstruktur, lengkap, dan akurat. Berbeda dengan laporan manual yang sering tidak komprehensif, sistem ini dapat menyajikan laporan keuangan secara otomatis dalam format yang lengkap dan akurat, seperti jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan perubahan modal. Yang ketiga, memungkinkan admin, manajer, dan pemilik untuk memantau kondisi keuangan perusahaan secara real-time sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ini akses terpusat ke sistem. Jadi semua pihak yang sudah disebutkan tadi dapat melihat informasi keuangan terkini kapan saja dan di mana saja yang sebelumnya sulit dilakukan dengan pencatatan manual. Adapun manfaat penelitian bagi peneliti lain yaitu dapat menjadi acuan atau referensi untuk penelitian sejenis di masa mendatang, khususnya dalam pengembangan sistem informasi laporan keuangan berbasis web. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dalam jurnal ini meliputi yang pertama, sistem yang dikembangkan berfokus pada pengembangan sistem informasi laporan keuangan digital berbasis web. Ini berarti penelitian ini secara spesifik membangun sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui peramban web untuk tujuan manajemen laporan keuangan. Lingkupnya tidak mencakup pengembangan aplikasi desktop atau mobile native yang berdiri sendiri, meskipun fungsionalitasnya mungkin mirip. Fokusnya adalah pada kemudahan aksesibilitas melalui internet. Yang kedua, fokus sistem adalah untuk mengotomatisasi pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Batasan ini menunjukkan bahwa tujuan utama sistem adalah mengurangi pekerjaan manual dalam mencatat transaksi keuangan dan secara otomatis menghasilkan berbagai jenis laporan keuangan. Ini tidak mencakup fungsi akuntansi yang lebih kompleks di luar pencatatan dasar dan pelaporan, seperti analisis investasi mendalam atau perencanaan pajak yang sangat spesifik.
Yang ketiga yaitu laporan keuangan yang dihasilkan secara otomatis meliputi jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan perubahan modal. Batasan ini secara spesifik menyebutkan jenis laporan keuangan yang akan dihasilkan oleh sistem. Ini menunjukkan bahwa sistem tidak akan menghasilkan laporan keuangan lain di luar daftar tersebut, seperti laporan arus kas atau laporan perubahan ekuitas komprehensif lainnya, kecuali jika secara implisit termasuk dalam kategori yang disebutkan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun metode yang digunakan meliputi yang pertama, analisis kebutuhan. Dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna. Yang kedua, desain sistem, melibatkan perencanaan arsitektur, antarmuka, dan basis data dengan pemodelan aliran data menggunakan data flow diagram atau DFD. Yang ketiga, pengujian sistem, menggunakan metode black box testing untuk menguji fungsionalitas sistem. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitiannya yaitu pengembangan sistem informasi laporan keuangan digital berbasis web. Sedangkan objek penelitiannya yaitu PT Sinergi Niaga Jaya, yakni sebuah perusahaan dagang. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sistem laporan keuangan digital berbasis web di PT Sinergi Niaga Jaya memberikan hasil positif. Sistem ini berhasil mengotomatisasi pengelolaan data transaksi harian dan bulanan, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih terstruktur, lengkap, dan akurat. Akses sistem yang terpusat memungkinkan admin, manajer, dan pemilik untuk memantau kondisi keuangan perusahaan secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu kelebihan penelitian. Adapun kelebihan dari penelitian ini yaitu yang pertama, otomatisasi penuh. Sistem yang dikembangkan berhasil mengotomatisasi proses pencatatan transaksi dan pembuatan berbagai laporan keuangan seperti jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan perubahan modal secara otomatis. Ini menghasilkan kebutuhan pencatatan manual yang rentan kesalahan. Yang kedua yaitu aksesibilitas dan pemantauan real-time. Sistem berbasis web menyediakan akses mudah bagi staf administrasi, manajer, dan pemilik perusahaan. Hal ini memungkinkan pemantauan kondisi keuangan perusahaan secara real-time dan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur dan efisien. Yang ketiga yaitu pengujian fungsionalitas yang terbukti. Pengujian sistem menggunakan metode black box testing menunjukkan bahwa seluruh fitur utama yaitu pengelolaan pemasukan, pengeluaran, dan pembuatan laporan berfungsi sesuai harapan. Di samping kelebihan, ada juga kekurangan dari penelitian ini, di antaranya yaitu lingkup laporan keuangan terbatas. Sistem ini hanya mampu menghasilkan beberapa jenis laporan keuangan spesifik seperti jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan perubahan modal. Laporan keuangan penting lainnya seperti laporan arus kas atau laporan perubahan ekuitas komprehensif tidak disebutkan, yang bisa menjadi batasan fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Yang kedua, metode pengujian terbatas. Pengujian sistem hanya menggunakan metode black box testing yang berfokus pada fungsionalitas eksternal. Penelitian tidak menyebutkan pengujian lain seperti white box testing atau menguji struktur internal kode, performance testing, atau pengujian kinerja sistem di bawah beban. Hal ini dapat berarti aspek-aspek non-fungsionalitas sistem kurang dieksplorasi. Yang ketiga, pendekatan kuantitatif tanpa evaluasi kualitatif mendalam dari pengguna. Meskipun ada observasi dan wawancara untuk analisis kebutuhan, hasil pengujian hanya menyatakan valid dan sudah sesuai yang diharapkan. Tidak ada indikasi evaluasi lebih lanjut dari perspektif kepuasan pengguna, misalnya melalui kuesioner skala kepuasan, setelah sistem diimplementasikan. Selanjutnya yaitu diskusi atau rekomendasi. Penelitian ini telah berhasil mengembangkan sistem informasi laporan keuangan berbasis web yang mampu mengotomatisasi banyak aspek manajemen keuangan di PT Sinergi Niaga Jaya. Namun, lingkup laporan keuangan yang dihasilkan masih terbatas. Selain itu, metode pengujian yang hanya berfokus pada black box testing mungkin belum cukup untuk menjamin keandalan sistem secara menyeluruh.
Mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.